Terdapat salah satu pemain Persebaya Surabaya tidak dilirik oleh Timnas Indonesia pada agenda ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ialah Malik Rizaldi, pemain lokal tersubur Liga 1 musim lalu dengan koleksi 13 gol. Sayangnya nama Malik Rizaldi tidak terdaftar pada pasukan pelatih Shin Tae-yong saat melawat ke markas Arab Saudi, 6-9, dan menjamu Australia di laga mendatang, 10 September 2024. Memang kondisi itu bukanlah mengejutkan. Pasalnya Malik Rizaldi mengalami cedera. Yap, ex-pemain Madura United telah menepi sejak awal musim Liga 1 2024-2025. Malik dibekap cedera otot setelah melakoni partai uji coba melawan Persik Kediri saat acara launching tim, 4 Agustus 2024. Imbasnya pemain sayap kanan ini absen di 3 pekan awal Liga 1. Sejalan dengan itu, Malik juga melewatkan kans pengabdian bersama Timnas Indonesia. Sebelumnya, Malik telah menembus skuad senior pada periode Juni 2024. Nama pemain 27 tahun tersebut masuk dalam daftar skuad Merah Putih dalam 2 pertandingan terakhir di ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Malik Rizaldi hanya menghuni bangku cadangan saat menjamu Irak dan Filipina. Adapun penampilan Malik Rizaldi sempat tertuang dalam partai uji coba melawan Tanzania, 2 Juni 2025. Saat itu Malik Rizaldi diutus Shin Tae-yong untuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Kini Malik Rizaldi harus berjuang kembali untuk masuk dalam radar pemanggilan Shin Tae-yong. Kabar baiknya kondisi Malik Rizaldi telah pulih dari cedera. Pada jeda kompetisi Liga 1, 2 hingga 10 September 2024, Malik Rizaldi mengasah jam terbangnya bersama Persebaya. Pemain asli Arek Surabaya tampil dalam pertandingan uji coba melawan Maestro FC di Stadion 10 November, Kamis, 5 September 2024, kemarin. Laga tersebut merupakan penampilan pertama Malik pasca masuk ruang perawatan. Hasilnya cukup baik, Malik Rizaldi berhasil mencetak gol dalam skor kemenangan akhir 8-2 Bajul Ijo. Dalam uji coba itu Malik hanya diberi waktu 45 menit sebagai starter. Pelatih Persebaya Paul Munster berharap, kondisi prima Malik Rizaldi dapat terjaga untuk pertandingan mendatang. Dia pemain yang penting, dan dia mendapatkan golnya hari ini, kata Munster dilansir melalui laman klub. Paling penting adalah setelah permainan, tidak ada reaksi untuk cedera lagi, sambung pelatih berpaspor Irlandia Utara itu. Saya hanya memberikan waktu 45 menit. Tapi sepanjang itu dia sudah bisa bermain maksimal, pungkasnya. Sementara itu, Malik Rizaldi merasa optimis bisa kembali ke performa terbaik. Malik sudah tidak sabar untuk kembali merumput bersama Persebaya Surabaya. Semoga gol ini bisa menambah kepercayaan diri saya, kata Malik. Persiapan dengan baik sebelum melawan Persita Tangerang, pungkasnya. Dijadwalkan Persebaya akan melawat ke markas sementara Persita Tangerang, di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, Sabtu, 14 September 2024. Partai itu bukanlah laga yang mudah karena tim tuan rumah belum terkalahkan dalam 3 pekan awal. Di satu sisi Persebaya masih punya PR dalam membangun serangan. Dalam total 3 gol yang dicetak oleh Persebaya, 2 diantaranya merupakan hadiah penalti. Tentu ini menjadi catatan bagi Paul Munster di laga mendatang. Namun dengan kembalinya Malik Rizaldi juga bisa menjadi solusi bagi Persebaya. Sejalan dengan itu, Malik juga bisa berebut jam terbang untuk memupuk performa optimal ke Timnas Indonesia. Malik Rizaldi makin dekat untuk ukir debut bersama Persebaya Surabaya, gol di laga uji coba jadi momentum. Seperti diketahui, winger Persebaya Surabaya Malik Rizaldi masih belum mendapatkan kesempatan untuk mengukir debut resminya. Pemain yang direkrut dari Madura United itu sebelumnya harus menepi sehingga tak tersedia pada 3 laga awal Bajul Ijo musim ini. Kini, Malik Rizaldi perlahan pulih dari cedera yang ia derita. Ia bahkan menandai kembalinya dengan tampil apik pada laga uji coba melawan Maestro FC yang digelar di Stadion Gelora 10 November, Surabaya pada Kamis 5 September sore.
Uji coba yang digelar untuk memanfaatkan jeda internasional FIFA Matchday itu berakhir dengan keunggulan telak Persebaya dengan skor 8-2. Di laga uji coba melawan Maestro FC, Malik bermain selama 45 menit di babak pertama. Malik mencetak gol pada menit ke-35. Malik dalam posisi one-on-one dengan kiper setelah Francisco Rivera dan Bruno Moreira melakukan one-two cantik. Malik dengan jitu menjebol gawang lawan melalui tembakan ke tiang jauh. Coach Paul Munster menyatakan puas dengan penampilan Malik. Gol itu akan mengembalikan kepercayaan dirinya. Bagus untuk tim Malik sudah kembali. Dia pemain yang penting, dan dia mendapatkan golnya hari ini, kata Munster. Dan yang paling penting adalah setelah permainan, tidak ada reaksi untuk cedera lagi. Saya hanya memberikan waktu 45 menit, tapi sepanjang itu dia sudah bisa bermain maksimal, lanjutnya. Munster mengapresiasi keinginan cepat pemain timnas Indonesia itu untuk pulih dengan cepat. Disiplin penguatan bersama tim fisioterapis adalah salah satu kunci Malik pulih dengan baik. Step by step bagi Malik, memang belum 100%. Saya yakin dia kembali cepat setelah melakukan beberapa latihan lagi, jelasnya. Mendapatkan kesempatan untuk bermain di laga uji coba membuat Malik makin optimis bisa mengembalikan kondisinya secara 100%. Pemain lokal tersubur musim lalu itu mengaku tak sabar untuk bisa membantu Persebaya meraih poin demi poin. Semoga gol ini bisa menambah kepercayaan diri saya dan persiapan dengan baik sebelum melawan Persita Tangerang, ucapnya. Kesempatan terdekat bagi Malik Rizaldi untuk mencatatkan debut adalah laga tandang melawan Persita Tangerang. Persebaya Surabaya berhasil meraih kemenangan besar dalam laga uji coba melawan Maestro FC, Rabu 5 September sore, di Stadion Gelora 10 November. Green Force berhasil mencetak 8 gol dan hanya kebobolan 2 gol dari lawannya yang bermain di level lebih rendah. Namun, di balik kemenangan telak 8-2 tersebut, ada catatan penting yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait blunder fatal yang dilakukan oleh dua pemain muda Persebaya Surabaya di babak kedua, yang menyebabkan terjadinya 2 gol dari titik penalti. Laga ini sebenarnya dimanfaatkan oleh pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, untuk memberikan kesempatan bermain bagi pemain yang kurang mendapat menit bermain, termasuk bintang mereka, Malik Rizaldi. Pemain yang baru pulih dari cedera itu menjadi sorotan setelah sukses mencetak 1 gol dalam pertandingan ini. Malik Rizaldi yang mengalami cedera kaki kanan saat tim launching game melawan Persik Kediri pada 4 Agustus, akhirnya kembali merumput dan memberikan kontribusi positif di laga uji coba ini. Cedera yang dialami Malik Rizaldi membuatnya absen dalam 3 laga awal Liga 1 Indonesia 2024-2025. Dia sempat dipertimbangkan untuk tampil melawan Barito Putra, namun Paul Munster memutuskan untuk menunda debutnya demi menjaga kondisi fisik sang winger. Kembalinya Malik Rizaldi dalam laga uji coba ini menjadi sinyal positif bagi Persebaya Surabaya jelang pertandingan penting melawan Persita Tangerang di pekan keempat Liga 1 Indonesia 2024-2025. Dalam pertandingan melawan Maestro FC, Malik Rizaldi hanya bermain di babak pertama. Meski hanya mendapat 45 menit waktu bermain, dia memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Pada menit ke-35, Malik Rizaldi berhasil mencetak gol melalui tembakan akurat ke tiang jauh setelah menerima umpan matang dari kombinasi one-two antara Francisco Rivera dan Bruno Moreira. Gol tersebut menjadi bukti bahwa Malik sudah mulai menemukan kembali sentuhan terbaiknya setelah absen karena cedera. Paul Munster menyambut gembira kembalinya Malik Rizaldi. Sang pelatih menyatakan puas dengan penampilan pemain sayapnya itu, terutama karena gol tersebut akan memberikan dorongan moral besar bagi Malik Rizaldi yang masih dalam tahap pemulihan. Bagus untuk tim saat Malik sudah kembali. Dia pemain yang penting, dan dia mendapatkan golnya hari ini, ungkap Paul Munster dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya. Dan yang paling penting adalah setelah permainan, tidak ada reaksi untuk cedera lagi. Saya hanya memberikan waktu 45 menit, tapi sepanjang itu dia sudah bisa bermain maksimal, tambah pelatih asal Irlandia Utara itu. Namun, di balik penampilan gemilang Persebaya Surabaya dan kemenangan besar yang mereka raih, ada satu catatan serius yang harus menjadi perhatian.
Dua gol yang bersarang di gawang Persebaya Surabaya berasal dari blunder fatal yang dilakukan oleh dua pemain muda di pertandingan tersebut. Kedua kesalahan tersebut berujung pada hadiah penalti untuk Maestro FC, yang dengan mudah mengeksekusi dan meraih 2 gol hiburan. Paul Munster tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para pemain muda ini. Menurutnya, situasi seperti ini tidak boleh terjadi, terlebih menjelang pertandingan-pertandingan penting di Liga 1 Indonesia. Meski laga ini hanya uji coba, Paul Munster menekankan pentingnya belajar dari kesalahan, terutama bagi pemain-pemain muda yang sedang berusaha menembus tim utama. Pemain muda di babak kedua membuat 2 kesalahan, 2 penalti, ungkap Munster dengan nada kecewa. Jadi, katakan saja kepada mereka bahwa mereka perlu belajar dari situasi ini karena saya tidak senang dengan kedua situasi ini. Jadi, mereka akan belajar dari ini. Namun, pemain muda yang masuk ke tim utama, mereka perlu memahami dan mereka memahami bahwa kesalahan ini tidak boleh mereka buat. Sangat kecewa dengan itu, tetapi mereka akan belajar darinya. Jika tidak, sulit untuk masuk ke skuad tim utama, tegasnya. Meski kecewa dengan blunder yang terjadi, Paul Munster tetap memberikan ruang untuk belajar bagi para pemain muda. Dia berharap kesalahan tersebut dapat menjadi pelajaran berharga, sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan serupa di pertandingan-pertandingan yang lebih penting. Sementara itu, meski kebobolan 2 gol, Paul Munster merasa puas dengan aspek lain dari permainan timnya. Mantan pelatih Bayangkara FC itu menyoroti banyaknya situasi mencetak gol yang berhasil dimanfaatkan, sebuah hasil dari latihan intensif yang sudah dilakukan tim selama beberapa waktu terakhir. Paul Munster menilai bahwa timnya terus mengalami peningkatan dari pertandingan ke pertandingan, dan uji coba ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Liga 1 Indonesia yang semakin ketat. Banyak sekali gol, banyak situasi mencetak gol yang telah kami program dalam latihan. Dan selangkah demi selangkah, pertandingan sebelumnya di Liga 1, karena kami terus meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Kami terus meningkat, tambah Paul Munster. Namun, kebobolan 2 gol dari kesalahan individu jelas menjadi alarm bahaya bagi Persebaya Surabaya, terutama jika hal serupa terjadi dalam pertandingan Liga 1 Indonesia yang sebenarnya. Kesalahan seperti ini bisa berdampak fatal, apalagi saat menghadapi tim-tim yang lebih kuat dan memiliki serangan berbahaya. Evaluasi mendalam dan peningkatan fokus di lini belakang menjadi salah satu prioritas yang harus segera diperbaiki oleh Paul Munster dan timnya. Di sisi lain, pertandingan uji coba ini juga menjadi ajang bagi Paul Munster untuk memberikan kesempatan kepada pemain pelapis agar mereka bisa mendapatkan menit bermain yang berharga. Beberapa pemain yang jarang tampil di Liga 1 Indonesia mendapatkan waktu bermain yang cukup untuk menunjukkan kualitas mereka. Paul Munster menyebut bahwa rotasi pemain ini penting, terutama untuk menjaga kebugaran tim saat menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Sangat bagus. Beberapa pemain mendapat menit bermain tertentu, jadi mereka harus bermain 100%. Yang terpenting, tidak ada cedera dalam pertandingan ini. Babak pertama cukup menyenangkan, satu tim, lalu babak kedua, tim lain, ujar Munster dengan nada optimistis. Dengan kemenangan 8-2 di laga uji coba ini, Persebaya Surabaya kini memasuki fase persiapan terakhir jelang pertandingan penting melawan Persita Tangerang pada Sabtu, 14 September 2024.